Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yani selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Dava Fadli Abdillah, NIM 1692570. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Desain Sayap Pesawat Kertas Terhadap Jarak Tempuh Pesawat Kertas. Bagian pendahuluan. Nah, kenapa sih kami memilih untuk meneliti pesawat kertas? Nah, karena pesawat kertas ini merupakan mainan sederhana yang sering dimainkan oleh banyak orang. Nah, di dalam mainan yang sederhana ini, kita bisa belajar prinsip aerodinamika sederhana. Biasanya ketika kita bermain pesawat kertas, kita akan berlomba untuk menentukan pesawat siapa yang paling jauh terbangnya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi jarak tempuh pesawat kertas adalah bentuk sayapnya. Oleh karena itu, penelitian kami bertujuan untuk mengetahui pengaruh desain pesawat kertas terhadap jarak tempuhnya dan menentukan desain pesawat manakah yang menghasilkan jarak tempuh yang paling jauh. Teori dasar yang kami gunakan pada penelitian kami ya ada prinsip aerodinamika ya berupa gaya-gaya yang bekerja pada penerbangan pesawat kertas. Yang pertama ada gaya angkat atau lift, kedua ada gaya hambat atau drag. Nah, kemudian ada hubungan antara gaya angkat dengan gaya hambat yang disebut dengan lift to drag ratio. Selanjutnya ada desain pesawat. Desain pesawat yang kami gunakan yaitu pesawat dengan desain dart, glider, dan hybrid. Pesawat dengan desain dart ini memiliki luas sayap yang jauh lebih kecil. Kemudian ada pesawat glider yang memiliki luas sayap yang lebar. Nah, yang ketiga, ini adalah perpaduan dari keduanya, memiliki luas permukaan sayap yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu lebar. Selanjutnya ada konsep energi dan gaya. Nah, konsep energi dan gaya ini diperlukan pada penelitian kami karena saat pesawat kertas itu diterbangkan, itu kan membutuhkan gaya awal, gaya dorong atau thrust. Nah, setelah dilemparkan, gaya tadi akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, selama penerbangan, energi kinetik ini akan terus berkurang hingga akhirnya habis. Nah, saat energi kinetiknya habis, pesawat ini akan jatuh kembali ke tanah. Jadi, desain pesawat yang energi kinetiknya paling cepat habis akan menghasilkan jarak tempuh yang lebih rendah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jarak tempuh pesawat kertas. Yang pertama ada faktor internal, ya berupa pusat gravitasi, aspek rasio, dan efisiensi aerodinamika. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu kecepatan awal dan sudut peluncuran. Kemudian kondisi atmosfer dan kepadatan udara. Untuk bagian metodologi penelitian kami menggunakan metode eksperimen kuantitatif untuk mengetahui pengaruh desain pesawat kertas terhadap jarak tempuhnya dengan membandingkan beberapa desain yang diterbangkan pada kondisi yang sama. Nah, penelitian kami dilakukan pada tanggal 16 Desember 2025 di ruang tertutup, tepatnya parkiran motor GOR. Tempat ini dipilih untuk meminimalisir pengaruh angin sehingga hasil uji coba penerbangan pesawat kertas dapat lebih akurat. Untuk variabel penelitian kami, variabel bebasnya berupa desain pesawat kertas. Kemudian variabel terikatnya adalah jarak tempuh pesawat kertas. Dan terakhir variabel kontrolnya berupa jenis dan ukuran kertas, sudut lemparan, cara melempar, gaya saat melempar, titik tinggi lemparan, dan orang yang melempar. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kami yaitu kertas A4 50 GSM, penggaris, meteran gulung, alat tulis, dan pelontar sederhana. Pelontar ini untuk memastikan gaya dan sudut lemparannya sama. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kami adalah pengukuran langsung. Hasil pengukuran berupa data kuantitatif dari pengukuran jarak tempuh pada setiap percobaan dan dicatat secara sistematis. Untuk pengolahan data pada penelitian kami, pertama kami mengelompokkan data berdasarkan desain pesawat kertas serta cara peluncurannya.
Kemudian menyusun data hasil pengukuran jarak tempuh dan dirata-rata dari 3 percobaan. Nah, setelah dirata-rata, dibandingkan nilai rata-rata jarak tempuh antar pesawat. Kemudian menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk tabel. Dan terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Berikut ini adalah hasil data yang diperoleh dari penelitian kami. Di sini ada tabel rata-rata jarak tempuh yang dilempar dengan pelontar, kemudian ada tabel rata-rata jarak tempuh pesawat yang dilempar dengan tangan. Dapat dilihat dari tabel berikut, desain pesawat hybrid memiliki jarak rata-rata yang tertinggi di antara kedua cara pelemparan. Kemudian pesawat dart saat dilempar dengan pelontar, rata-rata jaraknya lebih kecil daripada glider. Sebaliknya, saat dilempar dengan tangan, glider rata-ratanya lebih kecil daripada dart. Berdasarkan analisa dari data yang kami peroleh pada saat percobaan, kami menemukan desain terbaik adalah desain hybrid. Nah, karena desain hybrid ini memiliki jarak tempuh yang terjauh pada kedua cara pelemparan. Alasannya kenapa? Karena desain hybrid ini memiliki keseimbangan antara luas sayap yang cukup untuk menghasilkan gaya angkat dan bentuk yang tidak terlalu lebar, sehingga hambatan udara tetap rendah. Kemudian untuk analisa dari segi aerodinamikanya, nah, pesawat dengan desain dart ini memiliki lift yang kecil dan drag yang kecil. Nah, sehingga saat dilempar dengan tangan, dia menghasilkan jarak tempuh yang lebih jauh daripada glider. Dia ini cocok untuk kecepatan tinggi, jadi dia bisa dilempar dengan kecepatan tinggi gitu. Nah, untuk glider ini sebaliknya, dia memiliki lift yang besar karena sayapnya besar dan drag yang besar juga. Jadi ketika dilempar dengan kecepatan tinggi, justru dragnya makin besar sehingga dia akan cepat kehilangan kecepatan, sehingga jarak tempuhnya tidak bisa lebih jauh dari dart pada saat dilempar dengan tangan. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu desain pesawat kertas berpengaruh terhadap jarak tempuh penerbangannya. Kemudian desain hybrid menunjukkan karakteristik aerodinamika yang paling efektif dengan menggabungkan gaya angkat dan hambatan udara. Nah, sehingga desain hybrid ini menjadi desain dengan jarak tempuh yang paling jauh. Lalu saran-saran untuk penelitian selanjutnya dari segi pengukuran, dapat mengukur dengan lebih spesifik pengaruh luas permukaan sayap terhadap jarak tempuh pesawat kertas, sehingga performa penerbangan dapat dianalisis secara kuantitatif. Kemudian dari segi perhitungan, itu mengukur besar gaya dorong atau thrust secara lebih presisi, misalnya dengan menggunakan alat ukur atau mekanisme pelontar yang terkalibrasi, sehingga pengaruh gaya awal terhadap jarak tempuh dapat diketahui dengan lebih akurat. Kemudian untuk pengulangan, pengulangannya bisa ditambah lebih dari 3 kali sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat. Kemudian dari segi konsistensi, yaitu menggunakan pelontar dengan sistem yang lebih stabil dan konsisten untuk meminimalkan variasi gaya dan sudut peluncuran. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.